Alwi bin Abdullah bin Syahab di Hadramaut, yang mana cucunya kemarin Habib Abdullah bin Muhammad bin Alwi bin Syahab meninggal dunia ya, tidak lama setelah Habib Salim Asy-Syatili. Kakek beliau ini di Tarim luar biasa, orang besar, alim, ulama ya, tokoh masyarakat di Hadramaut di zaman beliau ini. Beliau berguru kepada siapa? Habib Abdurrahman Masyhur, pengarang Buyatul Mustarsyidin ya. Beliau ketika berguru kepada Habib Abdurrahman Masyhur lebih banyak khidmahnya daripada belajarnya. Bahkan kalau misalnya di waktu majelisnya, waktu belajar, guru-gurunya, murid-murid yang lain belajar bersama guru mereka Habib Abdurrahman Masyhur ini, tapi Habib Alwi malah sibuk melayani mereka untuk membagikan kopi, bikin kopi sekaligus untuk membagikan kopi di saat mereka belajar, bikin kopi. Mereka yang lain, teman-temannya, kawan-kawannya belajar, tapi Habib Alwi ini sibuk bikin kopi. Setelah bikin kopi kan yang belajar banyak, bikin kopi banyak, habis itu dibagikan. Selesai kopi dibagikan, tidak lama selesai majelisnya, sehingga belajarnya sedikit, tapi karena khidmah Allah berikan keberkahan. Malah di saat itu dia diejek-ojek oleh temannya, diejek-ejek oleh kawan-kawannya, dikatakan Alwi apa itu, Alwi Gahwa itu, Alwi Gahwa mau jadi ulama tidak mungkin ya, kerjaannya cuma bikin kopi, kerjaannya hanya bagi-bagi kopi ya, itu Alwi Gahwa, dikatakan Alwi Gahwa, diejek ya, disindir oleh kawan-kawannya. Sampai suatu waktu ya, dia mengadu kepada gurunya, ini punya kawan-kawan ini nyindir, mengejek. Katanya gurunya, sudah sabar, ketahuilah nanti ketika aku wafat kamu akan diberi keberkahan dalam ilmu, bahkan kamu akan mengganti kedudukanku, dan mereka yang meledek kamu, yang mengejek kamu akan ditakdirkan oleh Allah, mereka akan belajar sama kamu nantinya. Dan benar terjadi. Setelah wafatnya gurunya, yang menggantikan gurunya ini adalah Habib Alwi, dan mereka murid-murid gurunya, murid yang lain itu ditakdirkan, yang ngejek ditakdirkan belajar kepada Habib Alwi ini. Jadi ilmunya kelihatan kapan? Setelah wafatnya guru ya, baru kelihatan, baru tampak ya. Ketika belajar tidak kelihatan ilmunya ya, tapi ketika wafat gurunya baru tampak. Berkat apa? Berkat khidmah. Imam Ghazali juga begitu, khidmah kepada gurunya Imam Ghazali. Khidmahnya malah sampai disuruh dan diperintah untuk mencuci hajar istinja, batu-batu yang digunakan untuk istinja. Orang-orang dulu kan seringkali kalau istinja buang air besar, itu istinjanya bukan memakai air tapi memakai apa? Batu, karena mereka tidak memiliki air yang banyak, sehingga mereka menggunakan air untuk minum, untuk yang penting-penting. Istinjanya pakai batu. Nah, kotoran ini itu dikumpulkan di satu tempat, batu itu. Kemudian gurunya Imam Ghazali memberikan tugas kepada Imam Ghazali untuk membersihkan batu-batu itu yang sudah kotor ya. Kira-kira gimana kalau disuruh? Mau kalian? Imam Ghazali dengan senang hati, bukan terpaksa, dicuci itu bekas kotoran, bukan kotoran hewan lagi, itu kotoran apa itu? Dibersihkan sampai bersih untuk digunakan lagi untuk istinja yang lain. Tapi barokah menjadi Imam Ghazali. Bahkan Imam Ghazali juga tidak cukup tugasnya itu, tapi juga pernah juga diberi tugas untuk menyiapkan lampu-lampu sebelum subuh. Untuk disiapkan lampu, bukan seperti sekarang zamannya Imam Ghazali. Kalau sekarang tinggal cerek hidup. Dulu kan lampunya masih apa? Pakai minyak, harus menghadirkan minyak dulu, dikasih sumbu dulu kan ya, kasih sumbu disambung dengan minyak, kemudian baru dikasih korek api. Itu satu. Nanti kan lampu banyak disediakan untuk di masjid. Sebelum subuh itu sudah disiapkan sehingga subuh menjadi terang masjidnya. Itu Imam Ghazali punya tugas seperti itu. Suatu waktu pernah Imam Ghazali ya terlambat bangun untuk tahajud dan menyiapkan lampu-lampu tersebut. Bangun sudah hampir subuh. Ya Allah, ini lampu banyak yang harus dihidupkan. Tapi ketika di saat dibutuhkan, keluar keramatnya Imam Ghazali. Di saat mendadak dia harus menyiapkan waktu lampu, di saat itu Imam Ghazali langsung ditakdirkan, diberi ilham oleh Allah untuk meniup lampu-lampu tersebut, ditiup. Tahu-tahu sudah dengan sendirinya menjadi hidup. Ya, nanti kalian coba
di kamar kalian, hidup apa enggak lampunya. Itu Imam Ghazali, masih santri, masih belum jadi ulama, sudah punya karomat. Ya, karena apa? Karena khidmah kepada gurunya, karena khidmah dan karena husnudzon, karena taat, mengamalkan ilmunya. Ya, ini hasilnya. Jadi Imam Ghazali punya karomat padahal masih santri, masih muda, tapi sudah punya karomat, apalagi sudah menjadi ulama besar. Ya, itu